Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Perolehan data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Paslon 1 Kiai Haji Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina. Jumlah 2.204.452. Pasangan nomor urut 2 JJ Wiradinata Ronald Surapraja memperoleh 2.116.017 suara. Haji Ahmad Saihu pasangan nomor urut 3 Ahmad Saihu Ilham Akbar Habibi memperoleh 4.260.072. Pasangan nomor urut 4 Haji Dedi Mulyadi dan Haji Erwan Setiawan mendapatkan 14.130.192 suara. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 22.710.733. Jumlah surat suara tidak sah 993.052. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 23.703.785. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sertifikat sudah kami bacakan dan kami akan menandatangani, kemudian menggandakan, memberikan kepada saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 Provinsi Jawa Barat kami sahkan. Kurang Jawa Barat, Assalamualaikum, Sampurasun, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Dan apabila ada yang sakit, semoga disembuhkan. Apabila ada yang mengalami kesusahan, semoga dimudahkan. Apabila ada yang galau, semoga ditenangkan. Apabila ada yang masih jomblo, sama dengan saya, sama-sama jomblo. Itu pasti punya harapan. Saya ngucapin terima kasih ya. Rekapitulasi hasil pemilihan gubernur tingkat Provinsi Jawa Barat kemarin sudah ditetapkan oleh KPU. Pasangan Dedi Erwan meraih suara tertinggi dengan jumlah 14.130.192 suara atau setara dengan 62,22%. Tentunya peraihan ini merupakan kepercayaan dari seluruh warga Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih nuhun banget pada seluruh partai politik, pengusung, para relawan, KPU, Bawaslu, sampai tingkat TPS, KPPS, Linmas, dan seluruh jajaran TNI Polri yang telah mengawal pemilu kada ini selesai dengan damai. Untuk itu tentunya saya memiliki tugas yang cukup berat untuk mewujudkan seluruh apa yang menjadi harapannya. Semoga langkah-langkah yang saya lakukan mampu merubah wajah Provinsi Jawa Barat berwajah tersenyum
dan hidupnya istimewa. Salam untuk semuanya. Semoga langkah kita menjadi langkah bersama. Kemenangan ini adalah kemenangan bersama. Tak ada artinya diri saya tanpa dukungan seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Dan saya berucap terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto dan seluruh jajaran partai politik pengusung atas seluruh kepercayaan yang diberikan agar saya berkompetisi di Provinsi Jawa Barat, dan pada akhirnya seluruh masyarakat Jawa Barat memberikan kepercayaan yang penuh. Saya ucapkan terima kasih juga pada paslon nomor urut 1 Kang Kiai Haji Acep Adang dan Teh Gita, paslon nomor urut 2 Kang Jeje dan Kang Ronald, paslon nomor urut 3 Bapak Ustadz Saihu dan Bang Ilham Habibi atas seluruh kinerja pemilu yang dilakukan sehingga kita semua bisa melewati pemilu ini dengan baik. Salam untuk semuanya. Indonesia maju, Jawa Barat istimewa. Untuk program hari ini apa aja tuh Pak? Ya, hari ini saya olahraga pagi-pagi biasa ya. Setelah ini saya mau ngirim bantuan ya, ke Kabupaten Sukabumi. Tadi malam kan saya sudah ngobrol dengan Kepala Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya berkirim 2.000 paket bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saya berkirim beras dan kelengkapan lainnya. Tetapi yang utama di balik itu adalah kita selama ini mengalami keteledoran yang luar biasa. Saya ngomongin tentang bagaimana kita harus bersatu dengan alam, yang saya ngomong papat kalimat pancar, malah di branding menjadi musyrik. Padahal yang saya ingatkan adalah apa sih ancaman terbesar bagi masyarakat Jawa Barat hari ini adalah kerusakan lingkungan. Karena bencananya tiap tahun tidak berhenti. Nah, hari ini mulai lagi muncul lagi di Sukabumi. Problemnya kan saya lihat kerusakan hutan, penambangan, dan berbagai problem lingkungan lainnya yang selama ini terabaikan. Nah, sehingga ke depan saya akan fokus menyelesaikan berbagai problem lingkungan ini. Karena biaya recovery akibat kerusakan lingkungan dalam bentuk bencana jauh lebih mahal dibanding pendapatan dari kegiatan yang melakukan perusakan alam itu dan hanya dinikmati oleh beberapa orang. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh warga Jawa Barat yang telah memberikan pilihan pada pasangan Deddy Erwan dengan peraihan 14.130.192 suara atau setara dengan 62,22%. Dari 4 calon ini hal yang menurut saya relatif tinggi, walaupun juga kalau dibanding angka survei terjadi perbedaan. Tetapi itu patut kita syukuri bahwa ada kepercayaan dari masyarakat Jawa Barat yang sangat luas yang tembus angka 14 juta lebih, karena sebelumnya kan maksimal pencapaiannya hanya 8 juta. Nah, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 yang kita sudah bersama-sama menjaga demokrasi di Jawa Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPUD Kabupaten, kemudian KPU PPK, kemudian sampai pada para ketua TPS, Panwascam, Panwasdes. Saya ucapkan terima kasih jajaran Linmas, kemudian KPPS, dan TNI Polri yang bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat ini berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saya berharap tidak ada euforia yang dilakukan oleh para pendukung saya, karena ini adalah kemenangan bersama. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Prabowo yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk maju di Jawa Barat, dan para ketua umum partai pengusung baik pusat maupun provinsi Jawa Barat. Hari ini kita fokus ke penetapan tanggal 16 Desember, setelah itu pelantikan tanggal 7 Februari. Dan di sela-sela itu saya setiap hari pasti akan terus melakukan kegiatan sosial sebagaimana saya lakukan. Hari ini saya fokus ngurusin bencana
bangun rumah rakyat miskin, apa saja yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan. Dan tentunya kegiatan saya dalam setiap hari adalah bertani, beternak. Hari ini sudah saya siapin lagi, saya ngisi kandang sapi lagi, saya penuhin, ngisi kandang kambing, saya penuhin. Dan ini bagian dari secara personality saya mendukung Pak Prabowo untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Karena berkomitmen tahun 2025 tidak impor beras. Kalau seperti itu, maka kita di dalam negeri harus meningkatkan produksi beras. Dan Jawa Barat kan merupakan pilar dari beras nasional. Pak, apabila sudah dilantik, hari pertama yang dikerjakan apa Pak? Ya nanti aja kita lihat, masa diceritain sekarang. Tadi Mas Pak bicara yang di selatan. Nah, langkahnya apa lagi Pak selain menghindari penambangan ilegal? Iya, setelah itu kan harus cari pekerjaan bagi mereka yang menambang. Saya sudah punya konsep itu. Kawasan-kawasan hutan kita hijaukan, kemudian pada proses penghijauan itu masyarakat yang bekerja. Saya bisa memberikan contoh, ditanamin padi gogo, kemudian ditanamin pohon. Yang satu pohon produksi, dua pohon yang tidak produksi. Pohon produksi seperti petai, jengkol, kemudian pohon tidak produksi, beringin, kemudian jamuju, dan gitu. Banyak lagi pohon, kiara, tanjung, samolo, pohon hutan. Jadi dua itu akan menjadi kombinasi saya ke depan. Setelah itu saya akan terkonsen membangun kampung-kampung yang berbasiskan lingkungan. Orang nyebutnya kampung adat. Mereka dididik pada sistem lingkungan, anak-anaknya disekolahin, sekolah-sekolah yang punya basic kepariwisataan, sehingga ke depan Jawa Barat daerahnya menjadi hijau-hijau, kampungnya tertata dan akan menjadi destinasi wisata pedesaan. Dengan kemenangan ini, apakah calon-calon lain sudah komunikasi atau? Oh sudah, yang sudah kita telepon-teleponan itu adalah Pak JJ ya, sudah telepon-teleponan dengan saya, kemudian dengan Kang Ronald juga sudah ngucapin selamat. Kemudian Kang Cep Adang dan Kang Acep Adang dan Teh Gita kita sudah telepon-teleponan. Yang sampai hari ini belum ya paslon nomor 3 mungkin terlalu sibuk ya. Jadi belum sempat telepon-teleponan. Saya yakin semuanya juga memiliki spirit yang sama, ingin membangun Jawa Barat. Pak, tadi untuk mendukung tahun 2005 tidak impor beras, apa yang dilakukan? Meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Ya jadi mau tidak mau produksi pangan di Jabar harus digenjot. Digenjot tuh gimana? Satu, saya lihat di lapangan itu al sintannya kurang, traktor seperti itu masih kurang saya lihat. Kemudian teknologi pengelolaan pangannya harus ditingkatkan karena saya lihat jumlah penyuluhnya kurang dan tidak begitu aktif. Saya jujur-jujuran aja, selama ini nanam padi belum pernah tuh ada penyuluh pertanian yang bertemu saya di lapangan. Ya petani itu jalan sendiri aja. Ini penyuluh harus rajin dan punya pengetahuan. Nah caranya bagaimana? Oke, saya ungkapin sekarang. Saya nanti akan kerjasama dengan IPB, kemudian dan seluruh fakultas pertanian yang ada di Jawa Barat. Kemudian saya akan minta sarjana-sarjana pendamping desa. Targetnya adalah meningkatkan produksi pangan. Jadi saya tidak akan gaji mereka, tetapi gajinya akan didasarkan pada produktivitas pangannya. Jadi kalau ada kenaikan sekian ratus ton, maka dia mengalami penambahan pendapatan. Naik lagi, saya akan bikin seperti itu. Dan kemudian secara perlahan merubah sistem pertanian kimiawi menjadi organik. Ini akan saya buatkan. Jadi kalau saya katakan, kalau terus-terusan modeling pendamping desa hanya digaji bulanan dan tugasnya membuat administratif, nggak akan punya efek apapun bagi pembangunan desa. Tetapi mereka harus dikasih target produksi dari desa itu. Dan target produksi dari saya untuk pangan adalah meningkatnya produktivitas pangan di tangan para pendamping desa. Dan itu akan saya siapkan dan mereka memiliki kualifikasi. Saya nanti itu misalnya di kecamatan itu ada ahli arsitektur, kemudian ada ahli teknik kimia, kemudian ada ahli biologi, kemudian termasuk juga ada sarjana pendamping desa yang di dalamnya nanti terintegrasi dengan pertanian. Dan saya nanti akan menumbuhkan SMK membuat mesin-mesin yang efektif untuk kepentingan pertanian. Ini yang harus didorong. Jadi teknologinya harus berkembang, kemudian spirit pertanian harus dirubah. Jadi pertanian yang hari ini sangat tradisional, yang orangnya sudah tua-tua, pengetahuannya hanya itu-itu saja, harus dirubah ke arah yang bersifat mekanik dan teknologi, tetapi tetap berbasis organik. Ya, satu lagi Pak, terkait area luas lahan sawah yang berkurang akibat itu gimana? Saya kan udah jelas di visi misi saya. Ketika saya debat saya sampaikan evaluasi tata ruang yang berbasis semesta.
evaluasi tata ruang yang berbasis kewilayahan, evaluasi tata ruang yang berbasis ekosistem. Itu udah jelas bahwa akan ada perubahan mendasar dalam tata ruang di Jawa Barat. Saya tidak akan membiarkan sawah-sawah produksi itu beralih fungsi. Pak, bagaimana dengan kawasan Rebana ini kan salah satunya Subang akan berubah menjadi Begini, kawasan Rebana itu, kawasan industri kan ada tuh di podcast saya dengan Faisal Akbar. Jadi di situ jelas bahwa kawasan industri tidak mesti menghilangkan tradisi pertanian, tidak mesti menghilangkan tradisi peternakan, tidak mesti menghilangkan tradisi berkebunan. Dibikin komitmen dalam sebuah kawasan itu, areal hutannya tetap ada, areal pertaniannya tetap ada, areal peternakannya tetap ada, terintegrasi dengan masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, saya katakan kawasan industri akan berubah menjadi bukan hanya produksi dari industri itu sendiri, maka mereka akan berbasis pariwisata. Jadi, saya sudah sampai pemikiran bahwa di kawasan industri orang naik sepeda. Kenapa? Rumah-rumahnya ada di situ. Jadi tidak lagi di luar, itu di konsep saya. Mereka ada di kawasan menuju pabriknya, mereka bersepeda. Di seluruh lingkungannya ada kolamnya, ada tetap hutan, ada area pesawahan, dan itu masyarakat tetap bekerja di situ. Itu bisa kok. Di kawasan industri kan tidak semuanya pabrik. Ada daerah-daerah penyangganya yang bersifat memiliki basic lingkungan gitu. Itu bisa itu. Satu lagi Pak, untuk terkait milenial yang berkurang untuk jadi petani seperti apa? Iya sebenarnya kan gini loh, petani milenial selama ini kan dipahami proyek petani milenial. Tetapi adalah didorongnya anak-anak muda untuk berbasis pertanian, sistem pendidikannya dibenahin. Seperti dulu saya lakukan, anak-anak SD berbasis pertanian, SMP berbasis peternakan dan kelautan. Itu bisa. Nah, nanti bisanya di sekolah nih. Ini sekolah nih untuk yang desa ya, sekolah berbasis desa. Juara kelas itu nanti bisa jadi ada juara kelas di bidang pertanian, juara kelas di bidang peternakan. Jadi dia menjadi juara di kelasnya karena berhasil beternak domba, berhasil beternak sapi, berhasil beternak itik, berhasil beternak ikan, berhasil menanam padi, berhasil menanam jagung, berhasil menanam kedelai. Ini adalah kebahagiaan dan itu merupakan penerjemahan dari pelajaran biologi di sekolah. Jadi pelajaran biologi di sekolah itu nanti diterjemahkan menjadi pelajaran teknologi tepat guna pertanian dan peternakan. Ilmu biologinya harus mulai biologi terapan, bukan hanya biologi akademis. Lembangmu, kesini kamu. Apa tugas kamu hari ini? Mengantar sembako Pak, paket. Kemana? Ke Sukabumi. Berapa jumlahnya? Ada 1.500. Ditambah di Purwakarta Tambah 500. Purwakarta, Jadi ya. berapa jumlahnya? 3.000. 1.500 tambah 500 berapa, Oh, Bos? 2.000. 2.000. Isinya apa aja? Isinya ada minyak goreng, kecap, beras, botan, dan yang lain-lain Pak. Mie. Mie ada. Untuk kecamatan mana? Untuk kecamatan kemarin teh, aduh lupa ini. Kecamatan di Pabuaran kalau nggak salah. Kecamatan Pabuaran. Iya. Sekecamatan. Sekecamatan. Itu Pak. amanatkan sama Iya. Pak Kadesnya harus Iya. nyampe ke warga Iya, pokoknya harus door di to door. sekecamatan itu. Iya. Ya. Harus door to door. Karena itu amanah. Amanah harus nyampe. Betul tidak? Betul Pak. Betul Iya. itu. Jangan Betul, sampai betul. ada lagi musibah lagi. Jangan Pak. Pokoknya dipimpin oleh Bapak ke depannya harus kondusif semua. Rakyat harus senang semua Pak. Nggak Gitu. mungkin bisa menyenangkan semua orang. Insya Allah Pak, insya Allah bisa Memimpin itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua Pak. orang. Iya. Kita hanya menyenangkan sebagian orang. Nah, Karena itu, apa? Ketika saya menyenangkan sebagian orang, maka ada orang yang tidak senang. Iya betul. Contoh. Iya. Tidak boleh ada bencana, tidak boleh Iya. ada penambangan Iya. liar. Iya, Ada betul. yang seneng nggak? Enggak ada Pak. Ada yang seneng nggak? Ada yang senang, ada yang Ada enggak. yang tidak seneng. Iya, Maka betul. memimpin itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Betul. Pasti ada orang yang tidak senang dengan kebijakan kita. Mohon. Prinsip dasar kepemimpinan bukan untuk populer, Iya, betul. bukan untuk nyenengin, Betul. tapi ambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan ke depan. Iya. Ingat, Siap, Pak. alam ini bukan warisan, Iya, betul, tapi Pak. titipan. Iya, betul. Jadi harus dijaga ya Kayak Pak. pagi ini dong, Iya. kita indah kan? Iya, Oh, tuh mantap. lihat. Wah. Oh, sudah kita
Nyangu ini kita nih. Oh, Seeng. pakai seeng, pakai hawu. Asepan. Kantun melem peda, Pak. Ini kan bagaimana kita ini hidup ini sederhana-sederhana aja bersama alam semesta. Betul. Ini yang saya maksud, ya. Iya. Gitu. Bukan berarti saya ngajak balik Kanu Sulu semua, Enggak. tidak. Tapi begini, orang-orang desa semestinya pakai kayu bakar. Iya, betul. Orang-orang desa ya. Orang desa, iya. Untuk apa? Iya. Agar anak-anaknya ngambil kayu bakar. Betul sekali. Kalau anak-anaknya pulang sekolah mengambil kayu bakar, maka anak-anak itu satu, Iya, memiliki peran pendidikan. Betul. Bagaimana badannya digerakin, iya, bagaimana keringatnya dikeluarkan, betul. ya kan? Iya, Dia betul, menjadi Pak. sehat. Iya, Yang kedua, peran ekonomi. peran ekonomi. Bagaimana ibunya yang biasa beli LPG 3 Iya. kg hari ini diganti oleh kayu bakar Kayu dapat bakar, anaknya. jadi mengurangi bebannya, Pak. Beban ibunya berkurang. Iya, betul. Yang berikutnya adalah aktivitasnya terisi. betul. Karena ngambil kayu bakar pulang sekolah Iya. sampai sore, seharian itu anak itu berproduksi. ada kegiatan. Dia berjalan, dia bercengkrama dengan alam, Iya. dia bercengkrama dengan lingkungan. Betul. Selama di perjalanan dia dapat belut, Iya. selama di perjalanan dia dapat supas suung. Betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi produksi. Nah, sehingga dia tidak menghabiskan waktu seharian motor-motoran Motoran, dan HP. main HP. Betul sekali, Pak. Otaknya jadi produktif. Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul Iya, sekali. Dulu jadi- saya juga ngalamin, Pak. Ngalamin apa? Ngambil supa di kebun gitu, Pak. Iya. Aduh, di pais. Jadi ke depan saya pimpin Gubernur Jawa Barat. Iya. Saya akan bekerja sama dengan Bupati Wali Kota, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Iya. dengan para kepala sekolah, para pengawas, mengembalikan anak-anak Iya. Jawa Barat ke habitatnya. Betul sekali, Pak. Kembalikan ke sawah biar Betul. berproduksi, Iya. kembalikan ke kebun biar berproduksi, Betul. kembalikan ke ladang biar produksi, kembalikan ke pantai, Iya. ke laut semuanya, Iya, mantap. ke industri, ke UMKM, semuanya lengkap. Mantap. Ahli nyamel, Ahli nyangu, ahli nyangu, ahli ngakel. ahli ngakel, Ah, ahli mantap. peternakan, Yes. ahli pelikan, ahli teknologi. Mantap. Sampai bisa bikin mobil, Iya. bikin kapal, bikin pesawat, Iya, betul. bikin teknologi drone nih agar buatan anak-anak Jawa Barat. Mantap. Jangan menghabiskan waktu motor-motoran, Motoran. jadi geng motor, Iya. gelut di jalan, Iya, betul. tempo di kadek, bebeja ka aing minta Nah, di ubaran. betul. Atuh ripuh Ripuh, iro. gitu. Oke. Betul, Pak. Betul. Jadi, Pak. ahli bangunan. Iya. Jadi anak-anak yang dulu bisa dikembalikan lagi, Pak. Iya, Bagus. jangan sekarang eueuh gawe. Iya, dulu pernah, Pak. Pulang sekolah nyair disusukan gitu. Kade susukan ya. Iya. Bukan susukan juturun. Bukan, Ya. bukan. Oke. Siapa? Dan kita sudah perhitungan rekapitulasi sudah selesai kan? Ya, siap. Berapa peraihan Perayaan pasangan KDM? 14 juta. 14 juta berapa? 14 juta sekian. 14 juta 130.192 suara. Iya, betul. Setara dengan 62,22%. Ya, terbaik, Pak. Oh, Mantap. oh, pokoknya mantap. Mantap. Haji Mumu saya jadi gubernur saya angkat nanti. Amin, amin. Angkat kan tangga kalapa terus ukur agen. Siap. Oke. Nanti kalau truknya sudah siap, Siap. sembakonya sudah truknya jalan ke sini, Ya, siap berangkat, Siap. kasih tahu saya siap. dan dicek Siap. betul nggak jumlahnya itu nanti 2000. Siap. Oke? Oke, mantap. Tidak boleh kurang. Siap. Kalau lebih boleh. Iya, oke. Gitu. Pokoknya nitip pesan pada yang suka nambang-nambang, Ya, perhatikan. Jangan hanya berpikir pada Anda dan keluarga saja mendapat Ya. uang. Pikirkanlah orang lain yang mendapat musibah.